umumnya, pemakaman seorang bayi tak jauh berbeda dengan pemakaman orang dewasa. Namun, berbeda di masyarakat Toraja, di Sulawesi Selatan yang masih menganut tradisi Alok Tadolo yang menjalankan tradisi Pasiliran. Jika seorang bayi meninggal dalam suku Toraja, mereka akan dimakamkan di Pohon Tara. Beberapa hari yang lalu, seorang bayi meninggal dunia bernama Runduma. Entah sebab apa. Sudah kuduga, dia itu pasti keturunan Tokapua. Makanya saja harus ditaruh di tempat yang tinggi. Padahal, aku dan anak-anak Indo yang lain akan pergi ke surga yang sama. Mengapa kau berbicara seperti itu? Bukankah dia terlihat baik? Indo, tetapi tetap saja dia itu keturunan Tokapua. Aku dan teman-teman yang lain tidak akan bisa berbaur dengannya. Bagaimana jika kamu mencoba berteman dengannya hari ini? Bukankah kamu akan semakin senang jika temanmu banyak? Namanya Runduma. Dia membawa seluruh luka dari dunia ini. Cobalah berkenalan dengannya hari ini. Permisi, boleh masuk? Maaf, sudah seminggu saya di sini, tapi rasanya sangat asing. Iya, aku juga minta maaf. Kamu tahu kan, aku ini dari Tomakaka, bahkan ada juga yang Tobuda. Kami tidak memiliki nyali yang besar untuk bisa berbicara dengan kaum tinggi seperti ini. Kamu kenapa, Dunga? Apa salahku? Di dunia, saya junjunganmu, tapi di sini beda. Iya, jangan nangis lagi ya. Mulai sekarang kita teman. Lola Toding, Apa masalahmu? Ceritalah. tapi kamu janji ya jangan kasih tahu ke yang lain. Tonggonan tampak gelap malam itu. Suara-suara riuh, wajah-wajah penuh peluh. Orang-orang berlibat bicara. Lola, pemuda kusut itu ambeku. Ibu, kau tak perlu marah-marah seperti ini. Tapi dia ini sudah melanggar pamali Mapani Buni. Dia ini pendosa. Tidak ada yang perlu lagi kita bicarakan dengannya. Dia nenekmu, Dunga? Iya, dia nenekku. Ayah dan ibu Duma berpacaran, bukan karena mereka saling mencintai sehingga ada tak adil padanya. Namun, mereka kedapatan saling tindih di semak belakang tonggonan sebelum mereka saling menikah. Untungnya yang menemukan mereka adalah keluarga Runduma sendiri, sehingga kabarnya tak sampai terdengar hingga seluruh penjuru desa. Ibu, kami saling mencintai. Lagi pula, semua sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan lagi? Sudah. Pokoknya, pendosa ini harus bertanggung jawab. Jika tidak, aku berjanji akan menyembahnya. Dia pasti akan bertanggung jawab kok, Bu. Tenang saja. Sudah. Aku tidak mau berbicara dengan pezina sepertimu. Akan lebih baik kalau kamu pergi ke keluargamu terlebih dahulu. Ibu masih marah padamu. Baiklah, saya akan berbicara dengan keluarga saya terlebih dahulu. Pagi mulai beranjak siang, terlihat dari getah pohon tara yang mengalir dengan tidak derasnya. Besok saya lanjutkan lagi, Toding. Janji ya. Aku sangat penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Tenang saja, besok pasti saya akan melanjutkannya. Tapi jangan panggil aku Toding. Namaku Lola. Toding itu nama lelaki, nama bapakku. Awan Agustus meriung di langit Toraja. Derau angin kencang, merantaukan rambut-rambut ibu yang kecoklatan. Mungkin sebentar lagi, beberapa hari lagi, Toraja akan tiba. Duma, aku dengar keluarga Alodopang akan melakukan kegiatan untuk mayat tanggungannya yang masih sakit di tongkonan. Aku ingin mengajak kau pergi untuk melihat beberapa kerabat kita dan juga di sana akan ada babi dan juga kerbau yang akan dipotong. Kau pasti mau ikut denganku kan? Apakah aku harus terlihat antusias? Atau harus ada beberapa kata yang aku hilangkan? Kira-kira apa yang membuat Runduma tertarik untuk pergi denganku? Toding, maaf, maksudku Lola. Mau melanjutkan cerita waktu itu? Iya boleh. Ambeku Tokapua, sama seperti Indoku. Ramponan kapa harus mewah di tonggonan mereka. Jika tidak, tulah akan menimpa. Kematianku berawal dari sana. Pernikahan mewah orang tua Runduma membuat Runduma mati, sebelum sempat menikmati kehidupan yang lebih lama, seperti Lola dan anak-anak Indo lainnya.
Pernikahan mereka lancar. Hingga saya berusia 5 bulan, semuanya berakhir begitu saja. Malam itu, malam terakhir Unduma hidup di dunia. Ia menghembuskan nafas terakhirnya di kedua tangan orang tuanya. Mereka tidak pernah akur semenjak pernikahan terbongkar dan ayah Runduma menanggung borok hutang. Sebagai kaum bangsawan, ayah Runduma harus membayar 12 kerbau dewasa untuk menyunting ibu Runduma. Maka dari itu, dia harus memungut uang kiri kanan, tentu dengan bunga yang sangat tinggi. Setelah 1 tahun lebih pernikahan mereka, hutang tersebut belum bisa dilunasi oleh ayah Runduma. Ayah Runduma menjadi orang yang pemarah. Dia memukul bahkan mengumpati ibu Runduma. Namun, malam itu Runduma yang sial. Aduh, utangku ini sudah sangat menumpuk. Gimana sih solusinya? Ini sudah ratusan kali kamu komplain ke saya. Kita sudah lama menikah loh, kamu belum bisa melunasi utang kamu. Kamu tahu tidak, kalau bukan karena kamu, saya sudah kaya raya di sini. Ya cari pekerjaan lain dong, kamu jangan salahin saya terus. Saya juga lelah loh mendengarkan kamu. Kalau kamu lelah, apalagi saya. Kalau bukan karena kamu, saya tidak akan komplain ke kamu. Ya terus kenapa kamu salahin saya terus? Jelas-jelas kamu sendiri yang tidak bisa melunasi utang kamu itu. Ah, diam kamu. Runduma, Ada apa ini? Runduma, tidak bisa bernafas lagi. Kenapa bisa seperti ini? Ini bukan salahku, ini salah wanita itu yang tidak bisa menjaga rumah. Jangan coba-coba untuk berbohong. Jelaskan padaku, kenapa anak Runduma bisa berakhir seperti ini? Tidak, ini bukan salahku. Hei, jangan kabur kau! Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Jangan seperti itu, Duma. Masih ada aku dan Indo kok. Bagaimana kalau kita temui mereka? Tidak, saya tidak mau mengganggu mereka. Jangan seperti itu. Aku yakin mereka pasti akan mau berteman denganmu. Pagi turun bersama kabut yang menutupi tebing-tebing batu dan kekar-kekar akar di Bukit Toraja. Pohon tara, tepat tinggal Runduma dan Lola, terasa dingin sekali pagi itu. Terdengar suara-suara riuh di halaman Pasiliran. Selamat datang di Pasiliran. Wah, ini lebih menakjubkan dari foto-foto yang aku lihat. Tidak aku sangka pohon tara sebesar ini ya. Lola, lihat. Pemandu wisata itu adalah ambeku. Yang pakai baju itu. Ya, Pada malam hari di halaman Pasiliran, ayah Runduma membawa kantong berisi tulang-tulang Lola mendekati turis-turis tersebut. menurutmu apakah dia berani membawa mayat bayi tersebut? Kudengar dia terjerat hutang bahkan sampai ratusan juta. Akan sulit baginya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Jika tidak, Bagaimana menurutmu? Apakah memuaskan? tidak kusangka kau seberani ini. Bagaimana dengan uangnya? Semoga bisa membantu hutangmu. Wah, terima kasih. Cepatlah pergi sebelum ada warga yang melihat. Lola, Indo dengar kamu sudah dekat ya dengan Runduma? Lola, tidak perlu malu. Indo hanya ingin bertemu denganmu sebentar. Lola, kamu di mana? Lola, di mana kamu pergi? Lola, masih ada banyak hal yang ingin aku ceritakan. Lola, Aku juga tidak mau sendirian, Duma. Duma! Aku sudah tidak bisa bersamamu lagi di sini karena di sini bukan tempat tinggalku. Itulah kisah Lola dan Runduma. Mungkinkah di kehidupan selanjutnya mereka akan saling bertemu? Runduma tetap melanjutkan kehidupannya meskipun hatinya kosong tanpa maaf.